Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua dimanapun berada, semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu dan tidak kurang satu apapun. Semoga selalu dilimpahkan rezekinya dan apa yang menjadi harapan tercapai. Amin. Buat teman-teman semua, jadi di sini saya minta maaf dalam saya penyampaian di sini ataupun memberikan informasi di sini bukannya paling bisa ataupun paling tahu ataupun paling benar, karena yang saya alami selama ini ataupun pola perawatan dalam seringnya saya menyampaikan dengan teknik koloni kapsul ataupun teknik dasar ini yang saya pakai selalu dengan proses dari awal ataupun lobet-lobet yang trouble, itu yang pernah ataupun saya sering sampaikan kunci utama dalam perawatan lobet, terutama dengan lobet betina. Mungkin dari teman-teman yang pernah melakukan dengan terapi seperti ini, yang awalnya lobet itu main faktoran ataupun main yang jalan lapangan dengan proses disendirikan ini, lama-lama susah bunyi. Yang terapi kedua selalu dengan sistem koloni kapsul ataupun sistem tempel. Dengan pola perawatan sistem tempel ini sebenarnya kalau untuk lobet betina sendiri rata-rata ada dua tipe om. Kalau lobet betina yang rata-rata tipenya fighter, masih pembawaannya masih karakternya itu fighter, itu akan selamanya tidak akan terjadi burung itu nyardot ataupun lobet itu bunyi sambil gembung. Tetapi kalau lobet yang bukan tipenya fighter, yang gacor-gacoran, cenderung akan gembung. Proses di sini ketika dengan kondisi birahi seperti itu, lobet betina terjadi gembung ataupun lobet itu terjadi nyardot, biasanya lobet yang seperti itu cenderung akan lebih cepat nadanya berubah ke minor. Tetapi setelah minor ini rata-rata lobet itu cenderung akan susah bunyi di gantangan. Beda lagi dengan lobet yang tipenya tipe petarung ataupun pembawaannya sudah responsif dengan lawan. Pasti jenengan semua sudah paham dengan karakter seperti ini. Untuk lobet betina yang tipenya nyardot ataupun bunyinya sambil gembung, ini PR pertama, karena lobet itu mudah dalam perubahan nada ini. Biasanya saya setelah dengan terapi koloni kapsul ataupun sistem tempel dengan penjemuran juga saya tempel ini, saya selalu dengan sendirikan lagi om, karena dengan pembawaan lobet itu sudah minor, sudah tidak ada responsif dengan koak-koek ataupun banyak ngetik ini yang sudah terjadi perubahan nada, cenderungnya saya single satu ruangan. Dari pola pemberian pakan tetap diraba, enak dikenceng atau rendah, meskipun biasanya tetap enak dipakan kenceng. Setelah dengan pemberian pakan kenceng ini, yang perlu diraba lagi dari proses mandinya om, karena tidak semua lobet itu sama. Dalam proses mandi ini yang perlu diraba ketika lobet itu sudah pembawaannya minor, bahkan syukur-syukur sudah jeda rapat ataupun ngeluarin show, ini cocok dimandikan atau tidak. Terus proses jemur rata-rata dengan lobet yang sudah disendirikan dengan tipenya gembung, ketika dijemur ini ada kembali ke koak-koek ataupun emosinya naik, itu ada. Jadi untuk proses penjemuran dan mandi tetap dari teman-teman yang nyoba. Untuk proses kegantangan ini hampir sama, kebanyakan yang ditanyakan dari teman-teman yang betina yang awalnya jalan lapangan terus dengan proses seperti itu. Untuk kegantangan rata-rata yang sering saya sampaikan dan mungkin dari teman-teman yang sudah lama ngikutin dan selalu berulang-ulang, yang banyak ditanyakan, oh Agus, lobet betina saya susah jalan gantangan. Kalau saya untuk menyarankan teman-teman yang sudah banyak yang berhasil, itu rata-rata ketika lobet itu sudah kita tahu kualitasnya, materinya sudah tahu dengan nada minor, ini di rumah jarang dipetal-petal om. Jadi di rumah cukup ditempel, dipisahnya ke gantangan, ditempel lama, pisahnya ke gantangan. Lama-lama lobet itu akan membiasakan ataupun mapan di gantangan karena faktor keterbiasaan. Dari faktor terbiasa itu lama-lama lobet itu akan benar-benar bocor, benar-benar butuh peredam, baru prosesnya untulan. Nah, untulan di sini rata-rata dari teman-teman tetap yang nyoba. Jadi
ketika kita mencarikan untulan itu tetap kita belajar dengan lobet yang kita rawat Om. Kita yang pastinya itu tetap belajar dari lobet yang kita proses. Untulan lobet itu ketika seperti ini coba kasih untulan yang untuk dia tidak nyaman, ataupun lobet yang dia nyaman tetapi diberi 2 ekor. Kalau itu dengan teknik seperti itu tetap masing-masing dari teman-teman yang ngembangin. Jadi maksud saya di sini, jadi tetap kita memahamin, terus step-stepnya benar, tinggal kita mencari settingan lobet kita enaknya jalan di gantangan dengan untulan yang seperti apa. Itu juga pengaruh. Cuman untuk awal-awalan biasanya saya saranin ke teman-teman, yo wis di rumah nggak usah dipisah-pisah, cukup dikumpulin. Orang kita sudah tahu kalau dipisah bunyinya dengan durasi panjang, dengan disendirikan gacor. Yang penting nggak usah dipisah-pisah, langsung pisah bawa gantangan seperti itu. Untuk lobet jantan rata-rata dari teman-teman yang melihat dari mungkin saya nge-share di YouTube ataupun di media sosial lainnya, yang banyak ditanyakan, Om Agus, proses konslet itu vitaminnya apa, pakannya apa? Rata-rata hampir 90%. Dan itu saya maklumin, saya bilang saya wajar untuk bertanya seperti itu, karena saya pernah berkepikiran seperti itu juga. Sebenarnya kalau untuk faktor vitamin ataupun pakan itu hanya penunjang birahi lobet yang kita proses Om. Dengan proses penunjang birahi ini bebas, monggo jenengan mau pakai vitamin model apa, produk seperti apa, yang penting stepnya benar. Kita ngatur dari birahi sama emosi. Contohnya birahi emosi gini Om, jantan ketika dari teman-teman yang sudah sering melakukan dengan sistem koloni kapsul ini, rata-rata hanya monoton stuck seperti itu saja, kadang gacor kadang tidak, kadang bunyi sekali tarikan. Kapan double-doublenya, kapan lobet ini terjadi perubahan? Biasanya intensitas dengan seperti itu yang kita olah yaitu dengan birahinya. Kalau saya pribadi biasanya ketika lobet itu sudah ada kemajuan dalam tingkat rajin bunyinya, ini saya carikan betina untuk support birahinya si jantan. Ini dari awal ya Om, step awal ya. Saya carikan untuk proses penjodohan ditempel di satu ruangan. Ketika sudah lobet itu sudah suka dengan untulannya ini, tidak buru-buru saya kawinkan Om. Di sini untuk proses memainkan birahi si jantan. Ketika sudah ditempel berdua ini, coba main untulan berdua satu kandang di kandang kapsul satu ruangan. Ketika sudah enak, meskipun dicabut pasang itu tidak bunyi si jantan. Ketika dengan proses seperti itu, yang penting jantannya sudah punya pasangan ini masuk ke sistem koloni kapsul ataupun sistem tempel, ditempel dengan lobet lainnya. Ini proses ini sering saya pakai Om. Kalau jenengan nanti bisa coba, nanti jenengan bisa buktikan untuk perubahannya seperti apa. Pasti akan ada kemajuan. Jadi di sini ketika saya menyampaikan di sini, jenengan memahami dari lobet yang jenengan proses, jenengan akan mengetahui, oh lobet ini ketika ditempel dia birahi, apalagi dikasih pasangan dia birahi, tetapi ketika tidak bisa dijadikan satu, nanti munculnya emosi. Lobet ini jadinya jengkel. Nah ketika dengan ditempel lama, coba pisah sendirian untuk jantan yang kita proses, pasti ada kemajuan Om. Dan proses dobelan itu terjadi awalnya pasti ngeriwik dari proses penjemuran. Proses penjemuran kuat ini yang awalnya burung itu bunyi, lama-lama jadi ngeriwik, jadi gigit-gigit besi, nanti lanjut ngeriwik, bunyi lagi. Itu proses awal. Jenengan kuatin di prosesnya di situ, proses pakan diraba, enak dikenceng atau tetap rendah. Karena ada juga kita pemberian pakan kencang yang terjadi lobet itu jibul ataupun bulu nyerit itu ada. Kalau kuat tidak masalah. Jadi di pembahasan di sini saya hanya ingin memberikan informasi singkat tentang pemahaman ataupun step awal yang banyak ditanyakan dari teman-teman, itu proses awal ketika dalam mengolah lobet jantan ataupun betina. Semoga bisa dipahamin ya Om. Jadi di sini saya minta maaf, mungkin penyampaian ini mungkin ada yang belum paham ataupun belum yakin. Nanti dicoba dulu, tidak ada salahnya. Nanti jenengan bisa belajar tentang
pemahaman dari birahi lopet yang jenengan proses. Jenengan nanti akan tahu kapan nanti waktunya dikawinkan nanti Om. Setelah lopet itu sudah jalan lapangan. Saya biasanya dengan sistem tempel pisah dengan betina di kandang di koloni satu kandang satu burung ini, ketika sudah enak nanti saya jadikan di kandang kapsul, saya taruh di satu ruangan, cabut pasang, jantannya petal sendiri lagi. Kalau udah bunyi, step berikutnya tetap mental, ketika dipisah wajib kelihatan burung lain. Kalau sudah seperti itu, biasanya kalau untuk ke jalan kegantangan ini beda lagi Om. Kalau untuk settingan jalan gantangan, biasanya jantan betina saya tempel lagi, saya masukkan kolonian, saya istirahatkan di situ, nanti bawa jantannya saja. Itu juga bisa jalan. Ini jadi saya menyampaikan di sini, saya ingin bertahap sampai teknik dengan teknik finishing gitu. Jadi saya sudah bisa merasakan, saya berani menyampaikan informasi ini, semoga teman-teman juga bisa merasakan gitu nggih Om. Di sini saya minta maaf, semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.